Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Ternak Saham, yaitu channel YouTube yang akan mereview dan juga membahas calon saham yang berpotensi multibagger. Sehingga dengan kita menemukan saham yang berpotensi multibagger, kedepannya kita bisa menjadikan saham tersebut menjadi passive income kita ketika kita sudah pensiun atau sudah tua nanti. Baiklah, Bapak Ibu, di kesempatan kali ini saya akan coba mengulas atau mereview salah satu saham, yaitu PT Millennium Pharmacon International Tbk, ya, atau dengan kode ticker SDPC Millennium. Jadi yang akan kita bahas di sini yaitu aksi korporasi dari saham SDPC, ya. Jadi terhitung ada dua aksi korporasi dari perusahaan ini, yang mana kita akan coba menganalisis dan juga mereview apakah aksi korporasi ini bisa menghantarkan saham SDPC menjadi saham multibagger nantinya. Nah, yang pertama dari keterbukaan informasi yang dikirimkan oleh pihak perusahaan SDPC pada tanggal 15 Mei 2023 kepada OJK dan juga Bursa Efek Indonesia, bahwasannya menyampaikan PT Millennium Pharmacon International Tbk telah menandatangani perjanjian kerjasama distribusi dengan PT Dion Pharma Abadi. Ya, nah di mana dengan terjalinnya kerjasama distribusi ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan perseroan. Ya, jadi coba kita lihat PT Dion Pharma Abadi ini apa, ya. Nah, kebetulan kita searching di Google, ada webnya, kita klik. Nah, jadi bisa Bapak Ibu lihat PT Dion Pharma Abadi ini adalah perusahaan pembuat kosmetik, ya. Jadi sudah ada dari tahun 2009 hingga kini sudah memproduksi 71 jenis produk kosmetik, ya. Dan yang sangat familiar yaitu Natasha Skin Clinic Center, ya, yang kita jumpai, ya, kliniknya ada di mana-mana, ya, dan juga ada 5 jenis produk kosmetik untuk Nava Green Natural Skincare. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, SDPC ini bekerja sama mendistribusikan produk-produk dari PT Dion Pharma Abadi, ya. Jadi kalau misalkan tidak tahu perusahaan SDPC ini bergerak di bidang apa, yaitu bergerak di bidang distribusi produk-produk kesehatan, obat-obatan, dan saat ini merambah ke produk kecantikan, ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat website dari PT Millennium Pharmacon International atau SDPC, ya. Nah, ini websitenya. Jadi banyak prinsipal yang sudah bekerja sama dengan SDPC untuk didistribusikan produknya, ya, dari mulai dan pack, ya. Kemudian juga ada Meiji, ya. Kemudian juga Mapform, kemudian juga NJA, kemudian juga Paros Indonesia, ya. Itu bekerja sama dengan SDPC ini untuk didistribusikan produknya, ya. Nah, kalau di websitenya ini bisa kita lihat produk-produk dari prinsipal yang didistribusikan atau dipasarkan, ya. Ada Antangin JRG, ternyata Antangin JRG juga ini dipasarkan oleh SDPC, ya. Kemudian juga Plasbumin, Sepson injeksi, ya. Kalau di websitenya ini tidak begitu ditampilkan produk-produknya secara luas. Mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan YouTube ini bisa menambahkan di kolom komentar produk yang didistribusikan oleh SDPC ini apa saja, ya. Setahu saya dia juga memproduksi produk-produk dari Nutrifood, ya, dari Nutrifood gitu.
Nah, sekarang coba kita lihat ya untuk pemegang saham dari perusahaan SDPC ini ya, di mana sebagai pengendali 73,43%, yaitu Parmaniaga Internasional Corporindo. Ini perusahaan dari Malaysia ya, perusahaan farmasi juga bisa kita lihat. Nah, ini perusahaan pengendali pemegang saham terbesar SDPC Parmaniaga ya. Ini perusahaan dari Malaysia, perusahaan eh, farmasi juga, sangat banyak ya produk-produknya. Dia juga memproduksi vaksin COVID-19 ya, Sinovac ya, itu juga diproduksi, kemudian juga produk-produk farmasi didistribusikan juga ya, distribusikan juga. Nah, kemudian pemegang saham kedua terbesar yaitu PT dan Pak Pharma ya, PT dan Pak Pharma ya, PT dan Pak Pharma ini memegang 9,72%. Nah, ini bisa kita lihat ya, PT dan Pak itu dia perusahaan apa ya? Sama, ini juga perusahaan farmasi ya. Perusahaan farmasi, brand-brandnya ini cukup terkenal perusahaan PT dan Pak ini ya. Ada alat test pack ya, sensitif, kemudian juga akurat, kemudian juga kondom ya, itu juga brand Vivo diproduksi juga oleh Danpack gitu ya. Nah, ini pemegang saham kedua ya, dan juga produk-produknya didistribusikan oleh SDPC ya. Kemudian pemegang saham ketiga yaitu PT Indolife Pension Tama. Nah, ini Salim Group ya, sebesar 3,36. Nah, ini menjadikan nilai tambah juga ketika kita sebagai investor SDPC ya, ternyata di dalamnya itu ada Salim Group ya, ada Salim Group. Nah, kemudian kita lihat dari fundamentalnya ya, perusahaan SDPC ini dari pernya itu di bawah 10 ya, cukup bagus ya, yaitu di 9,62 kali. Kemudian juga untuk PBV-nya di 0,7 kali ya. Jadi sangat murah. Hanya saja yang perlu diwaspadai ya, hutangnya itu cukup besar ya SDPC ini ya, yaitu 2,54. Nah, ini kita perlu mewaspadai, kita perlu uh, mengontrol terus ya mengenai rasio hutangnya. Mudah-mudahan di kuartal kuartal selanjutnya itu bisa menurun ya. Kemudian kita lihat di laporan keuangannya ya. Di laporan keuangannya ini pendapatannya di Q1 2023 ini menurun ya dibandingkan Q4 2022 ya. Yang sebelumnya di Q4 itu 807 miliar pendapatannya, kemudian di Q1 ini menjadi 754 miliar ya. Nah, kemudian juga tetapi untuk laba dibandingkan Q4 2022 ya, di Q1 2023 ini mengalami peningkatan sebesar 6 miliar ya. Coba kita Q on Q1 on Q1 ya, year on year, coba kita lihat Q on Q year on year-nya. Nah, kalau dibandingkan dengan Q1 di tahun 2022, ternyata pendapatan di Q1 2023 ini mengalami penurunan dari pendapatan 813 miliar menjadi 754 miliar ya. Ini turun. Kemudian juga profitnya ya, net profitnya ini juga mengalami penurunan dibandingkan Q1 2022 yang sebelumnya 11 miliar menjadi 6 miliar ya di Q1 2023 ini ya. Nah, kemudian yang perlu kita cermati bersama ya, SDPC ini dari ROE-nya ini sangat rendah ya.
Artinya dengan pendapatan yang sangat besar 754 ternyata hanya 6 miliar gitu ya keuntungannya, profitnya, sehingga ya ROE-nya hanya di angka 2,21%. Nah, ini bagi sebuah perusahaan dengan profit ratusan miliar, kemudian profitnya hanya miliaran saja ya, dan ROE-nya 2,21%, ini cukup cukup rendah ya, harusnya di atas 10% ya. Jadi ini kita perlu cermati bersama gitu bagi yang ingin masuk di saham SDPC ini gitu ya. Nah, kemudian kita lihat aksi korporasi yang kedua ya, yang dilakukan oleh SDPC ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini bisa Bapak Ibu baca ya, tanggal 9 Mei 2023, bahwasannya SDPC ini mendirikan PT Digital Pharma Andalan Indonesia atau Olin ya, atau Olin. Jadi Olin ini adalah aplikasi pendukung bisnis bisnis mereka gitu ya. Intinya mendukung bisnis mereka SDPC ya, diperuntukkan oleh apotik-apotik dalam melaksanakan operasi mereka sehari-hari gitu ya. Nah, bisa jadi ini tujuannya untuk membentuk ya customer yang loyal terhadap produk-produk dari SDPC gitu ya, sehingga memudahkan stok opnam, pengorderan, sehingga perusahaan atau mitra atau apotik tersebut tuh akan loyal dalam hal order ya, sehingga memudahkan dalam order dan tentunya akan meningkatkan pendapatan gitu ya. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Jadi aksi korporasi SDPC ini yang pertama yaitu bekerja sama dengan PT Dion Farma Abadi, yaitu kerjasama distribusi produk-produk kecantikan. Yang kedua, SDPC ini mendirikan perusahaan baru ya, yaitu aplikasi Olin yang membantu apotik dalam menjalankan operasi mereka sehari-hari ya. Nah, ini perlu kita watch list ya, perlu kita cermati bersama, perlu kita kawal gitu ya, karena ini sangat menarik. Bukan tidak menutup kemungkinan SDPC ini ke depannya akan menjadi perusahaan yang multi bagger ya. Jadi apabila perusahaan ini pertumbuhannya bagus ya, pendapatannya mengalami growth ya, maka mudah bagi SDPC ini menjadi multi bagger gitu ya ke depannya. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin masuk, silahkan untuk meriset kembali dan juga silahkan untuk mengawal ya dan juga mencermati laporan keuangan setiap kuartalnya. Ketika laporannya bagus, performanya bagus, ya kemudian masih under value, kita bisa masuk ya. Sebetulnya bagi Bapak Ibu yang ingin masuk sekarang pun ya momentumnya sebetulnya tidak terlalu jelek gitu ya. Artinya sudah cukup bagus juga ketika masuk ya, apalagi kalau kita beraliran fundamental ya, perusahaan ini under value ya. Kemudian kita sebagai investor, artinya ketika masuk sekarang dengan PBV 0,7 ini juga tidak mahal ya, tetapi ketika misalkan turun ya kita jangan panik karena kita sebagai investor, artinya bisa kita tambah gitu ya. Nah, karena kita juga perlu katakanlah mewaspadai ya, perusahaan ini atau saham SDPC ini bisa saja ya turun terus. Kenapa? Karena pemegang saham kedua yaitu Danpek Pharma ya, itu melakukan divestasi ya, melakukan pengurangan atau penjualan saham SDPC ini. Nah, bisa Bapak Ibu lihat ya, mereka begitu aktif ya dan PEC ini untuk merealisasi keuntungan. Mudah-mudahan ini hanya merealisasi keuntungan yang wajar, ingin merealisasikan profit ya, tetapi dia tidak menjual semuanya gitu ya.
sepertinya sih tidak akan menjual semuanya karena Denpak juga punya kepentingan agar produk-produknya didistribusikan oleh SDPC gitu ya. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang review saham SDPC yang mungkin tidak pernah direview oleh YouTube yang lainnya gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadikan insight ya bagi teman-teman yang akan masuk ke saham SDPC ya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ke grup Telegram Ternak Saham, silahkan bisa diklik linknya di YouTube di bawah ya. Terima kasih, sekian dari saya, selamat pagi.